Meanwhile, aduh, wih, kenapa nggak hilang ya? Astagfirullahaladzim. Lu ngapain bro? Iya dari tadi hilangin karat gak hilang nih. Kita gosok bener tadi. Kayaknya pakai sabun nggak mempan ini. Iya kayaknya. Apa karena kuasnya ya? Kuasnya kita kuas lukis ini. Aku sih kasih kaki gigi. Iya kayaknya sabun nih kayaknya sabun nggak ngaruh. Kayaknya sabun nggak mempan ini. Harus pakai apa ya? Mas, kenapa mas? Tadi kok marah-marah gitu sama sepedanya? Ini nih kita mau bersihin karat tapi nggak hilang-hilang. Pantesan sih mas, lu aja bersihin pakai sabun mas. Gimana ya karatnya mau hilang? Lah, sabun kan emang buat bersihin yang kotor. Ya emang bener sih, sabun emang bersihin yang kotoran. Tapi karat tuh beda mas, sama debu sama lumpur. Nah karat itu hasil dari reaksi kimia mas. Jadi jeruji lo ini teroksidasi. Ya simpelnya karena air dan udara. Kenapa karat bisa terjadi? Segitiga korosi. Yang pertama iron atau besi, logam dari jeruji sepeda. Yang kedua oksigen atau O2 dari udara di sekitar kita. Yang ketiga water atau H2O dari air hujan atau kelembapan udara. Jika ketiga hal ini bertemu, mereka bereaksi membentuk zat baru berwarna merah kecoklatan yang disebut hydrated iron oxide atau karat. Nah, untuk unsur kimianya ada di gambar tersebut. Mekanisme elektrokimia atau oksidasi. Gambar ini adalah tampilan mikroskopis dari permukaan besi yang sedang berkarat. Pertama, andesite atau bagian besi yang kehilangan elektron teroksidasi, besi yang melepaskan elektron dan berubah menjadi ion besi, Fe2+. Reaksi Fe terbentuk dari Fe2+ ditambah 2 elektron. Ketiga, elektron mengalir ke bagian lain atau katoda dan bereaksi dengan oksigen dan air. Hasil akhirnya adalah gumpalan ras atau karat yang merusak permukaan logam hingga berlubang atau pitting. Terus kalau nggak pakai sabun, pakai apa mas? Pakai itu mas, pakai ini. Pakai cuka mas. Hah? Cuka? Ini kan biasanya buat bakso mas. Masnya bercanda ini, masa bisa ngilain karat? Ini buat makan soalnya. Bisa mas, ini cuka itu kan kandungannya asam asetat. Ya. Jadi asam asetatnya itu buat nanti makan korosinya dari karat ini. Ya udah, ini kita coba dulu. Ini jerujinya kita rendam. Ya sudah mas, ini coba dibongkar dulu. Ya udah mas, bentar ya aku ambilin kunci. Kuncinya saya lihat di dalam. Oke. Mengapa cuka ampuh? Karena terjadi reaksi asam dan basa, yaitu netralisasi. Asam asetat dari cuka menyerang karat atau besi oksida. Hasilnya adalah besi asetat yang sifatnya larut dalam air. Itulah sebabnya air rendaman berubah warna menjadi keruh atau coklat, karena karat pada jeruji sudah larut ke dalam air. Nah, udah selesai nih. Ayo, Akhirnya. mari kita panggil masnya. Ya coba deh panggil masnya. Mas, ini udah selesai kita bongkar nih. Oh udah ya, langsung aja kita rendam ayo. Ayo. Oke. Oke.
A few moments later. Ini mas, ini jerujinya udah saya rendam pakai cuka, udah berubah kan, gak kayak yang pertama itu. Coba lihat. Wow, keren banget mas. Kok bisa gini mas? Masnya pakai sulap ya? Bukan mas, ini tuh bukan sulap, ini tuh namanya reaksi kimia. Sekali lagi reaksi kimia mas. Itu dengerin, kimia. Jangan pakai sabun hilanginnya, nggak hilang-hilang. Pantesan aja kemarin nggak bisa hilang. Iya, udah lama-lama kita kosokin nggak hilang-hilang. Ternyata harus itu ada reaksi kimia itu. Ya udah, ayo coba kita pasang. Ya udah kita pasang. Estranha parecer daquela ela me chamando pra foder, eu falo vai. Mas, jangan diberesin dulu itu. Kenapa mas? Ini mas, coba diolesin oli dikit jerujinya. Itu buat apa mas? Tuh, biar licin. Enggak mas, ini kan oli itu sifatnya hidrofobik, maksudnya anti air. Jadi kalau semisal jeruji lo diolesin oli, nanti jeruji lo bakal punya tameng. Coba dah, ini. Oke, tahan mas, tahan mas. Terima kasih mas. Mengapa oli efektif? Seperti yang dilihat dari foto sebelah kiri, oli adalah senyawa nonpolar, sedangkan air adalah polar. Karena perbedaan ini, mereka saling tolak menolak. Jika kita lihat secara fisika, oli mengubah permukaan besi menjadi hidrofobik. Perhatikan sudut tetesan airnya. Jika tanpa oli di sebelah kiri, air menyebar rata. Ini memudahkan karat tumbuh. Tapi dengan oli di sebelah kanan, air membulat dan tidak mau menempel. Secara kimia, lapisan oli ini memutus jalur masuk oksigen dan air. Tanpa dua unsur itu, reaksi elektrokimia korosi mustahil terjadi. Run to me, run to me, run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, at least say, confess your love, at least say. Jadi untuk kesimpulannya, dalam perawatan mesin, kita tidak boleh berfokus pada menggosoknya saja. Yaitu kita harus berfokus pada apa unsur kimiawi terdapat dalam mesin tersebut. Misalnya kita menggunakan oli, kan kita menggunakan oli tersebut kandungannya yaitu hidrofobik. Yang dimana hidrofobik artinya kita menggunakan oli tersebut untuk melindungi jeruji dari karat yang menempel, sehingga karat itu tidak akan menempel kalau tidak ada air yang mengenainya. Nah, jadi intinya, jika tidak ada air yang menempel, itu tidak akan terjadi reaksi korosi. Nah, itulah bukti nyata pemahaman kimia yang bisa menyelamatkan mesin kesayangan kalian.